Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan masalah transportasi. Ada 4 metode yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah NWCR, kemudian LC, FAM, dan RAM. Nah, yang pertama, untuk masalah NWCR, kasus yang akan kita bahas seperti ini, sama dengan kasus-kasus yang akan datang. Ada 3 pabrik memiliki kapasitas masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Totalnya adalah 200. Kemudian ada 3 kota yang membutuhkan produksi tiap bulan. Kota tersebut adalah kota A, B, C. Masing-masing kebutuhannya adalah 50, 110, dan 40. Totalnya juga adalah 200. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kapasitas dengan kebutuhan sama 200, maka ini dinamakan sebagai kasus normal di dalam transportasi. Kasus normal. Nah, kemudian kita ketahui di sini bahwa dari pabrik pertama ke kota A memiliki biaya transportasi 20, makanya kita tuliskan di sini dari pabrik pertama ke kota A biayanya adalah 20. Kemudian dari pabrik pertama ke kota B biayanya adalah dari pabrik pertama di sini ke kota B biayanya adalah $5. Artinya di sini $5 per ton, di sini adalah $20 per ton. Kemudian dari pabrik pertama ke kota C adalah 8. Makanya kita isi di sini 8. $8 per ton dari pabrik pertama ke kota C. Selanjutnya dari pabrik kedua ke kota A, B, C masing-masing 15, 20, 10. Di sini kita tulis 15, 10, 20. Kemudian dari pabrik ketiga ke kota A, B, C masing-masing 25, 10 dan 19. 25, 10 dan 19. Kemudian sini dari pabrik pertama, kedua, ketiga tadi kita simpan di sini kapasitasnya 90, 60, kemudian 50. Kota A, B, C kita simpan di sini kebutuhannya 50, 110 dan 40. Totalnya sama-sama 200. Nah, kemudian kita akan selesaikan ini menggunakan metode NWCR. Nah, untuk metode NWCR ini atau biasa dikenal dengan istilah Northwest Corner Rule atau dalam referensi lain dikatakan NWC saja. Northwest Corner. Prinsip kerjanya adalah pengalokasian barang dimulai pada sudut kiri atas. Jadi kita akan selalu mulai pada sel C11. Jadi pengalokasian barangnya di sini. Perhatikan. Kebutuhan kota A. Kita ketahui bahwa kebutuhan kota A adalah 50. Kemudian pabrik pertama kapasitasnya adalah 90 ton. Jadi pabrik pertama bisa langsung memenuhi semua kebutuhan kota A. Jadi di sini adalah kita ketahui bahwa kebutuhan kota A adalah 50. Jadi pabrik pertama bisa langsung memenuhi semua kebutuhan kota A, yaitu 50. Kemudian perhatikan kota A, kebutuhan kan sudah terpenuhi. Maka tidak mungkin dari pabrik kedua kita akan kirimkan ke kota A. Jadi kita coret di sini. Begitu pula dari pabrik ketiga ke kota A, tidak mungkin kita kirimkan lagi di sini, maka kita coret. Kapan kita kirimkan di sini, maka kebutuhan kota A akan berlebih. Ya. Selanjutnya, kalau kota A sudah selesai, baru bisa pindah ke kota B. Tidak boleh langsung ke kota C. Begitu pula untuk penggunaan pabrik. Pabrik harus selesai dulu pabrik pertama, baru bisa kita gunakan pabrik kedua. Kalau sudah selesai pabrik kedua, baru bisa pindah ke pabrik ketiga. Nah, di sini untuk pabrik pertama sudah kita kirimkan ke kota A sebanyak 50 ton, maka di sini akan bersisa 40. Maka kita akan melayani kota B dengan mengambilkan kapasitas mengambilkan barang dari pabrik pertama. Nah, sekarang pabrik pertama bersisa 40, maka kita akan kirimkan ke kota B dan kita ketahui bahwa kebutuhan kota B adalah 110. Jadi pabrik pertama bisa mengirimkan
sisa kapasitasnya yaitu 40. Nah, kita ketahui bahwa di sini kebutuhan kota B masih belum cukup. Masih bersisa 70. Maka tidak mungkin kita akan coret di sini karena kebutuhan kota B belum tercukupi. Perhatikan untuk pabrik pertama. Kapasitas pabrik pertama ya dari sini 50 ditambah dengan 40 90. Jadi semuanya sudah teralokasikan ke kota A dan B. Jadi tidak mungkin kita alokasikan dari pabrik pertama lagi ke kota C. Kenapa? Karena kapasitasnya sudah habis. Jadi kita coret di sini. Karena pabrik pertama sudah habis, maka kita pindah ke pabrik kedua. Berapa di sini? Kebutuhan dari kota B adalah bersisa 70. Pabrik kedua memiliki kapasitas 60, maka kita alokasikan barang di sini sebanyak 60. Pabrik kedua sudah habis kapasitasnya, kemudian di sini bersisa 10. Kemudian di sini kita ambilkan dari pabrik ketiga untuk memenuhi kebutuhan kota B, yaitu 10 di sini. Ini sudah habis. Di sini bersisa 40 pas. Cek tabelnya, kota A kebutuhannya 50 pas, kota B 40 tambah 60 tambah 10 pas 110, kota C adalah 40 pas, tidak kurang tidak lebih. Pabrik pertama 50 tambah 40 90, oke. Kemudian pabrik kedua 60, pabrik ketiga 10 tambah 40 sama dengan 50. Beginilah cara kerja menggunakan NWCR. Nah, sekarang kita cari biaya transportasinya menggunakan metode ini. Nah, cara mencari biaya transportasinya, set, kita kasih simbol sini, set NWCR. Kita ambil dari sini. Kita ketahui bahwa ini adalah biaya transportasinya. Ini adalah jumlah alokasi barangnya. Jadi kalau kita ketahui ini 1 ton itu biaya transportasinya adalah 20. Kalau 50 artinya 50 kali 20 dolar. Sorry, ini tadi adalah 20 adalah biaya transportasinya. 1 ton biaya transportasinya adalah 20 dolar. Kalau kita alokasikan barang di sini 50 ton, artinya 50 ton dikali dengan 20 dolar. Jadinya di sini adalah 50 dikali dengan 20 sama dengan 1000. Berikutnya adalah 40 dikali dengan 5 sama dengan 200. Berikutnya 60 kali 20 1200. Berikutnya 10 kali 10 100. Terakhir adalah 40 dikali dengan 19. 40 kali 19 sama dengan 760. Kita tambahkan 0, kemudian 6, 10, 2, simpan 1, 3. Jadi biaya transportasi menggunakan NWCR adalah 3.260. Nah, seperti inilah cara mendapatkan biaya transportasi menggunakan metode NWCR. Selanjutnya, LC. Dengan kasus yang sama, LC itu adalah less cost atau biasa dikenal dengan istilah minimum cost. Prinsip kerjanya di sini adalah pengalokasian barang mengutamakan biaya transportasi terkecil. Nah, kita ketahui di sini biaya transportasinya ada 9, 20, 58, 15, 20, 10, 25, 10, 19. Jadi kita alokasikan barang pertama pada biaya transportasi terkecil. Yang terkecil adalah 5, maka kita alokasikan barangnya di sini berapa? 90. Jadi tidak mungkin kita alokasikan di sini karena kapasitas pabrik pertama sudah kita alokasikan semua ke kota B. Kota B bersisa 20. Kemudian yang terkecil berikutnya. Jadi kalau ini 2058 sudah tidak diikutkan lagi sebagai pembanding karena tidak mungkin kita alokasikan barang lagi di sini.
dan di sini di C11 dan C13. Selanjutnya adalah 15, 20, 10, 25, 10, 19. Paling kecil berikutnya adalah 10. Ternyata ada 2, maka pilih sembarang. Kalau misalkan saya pilih di sini, maka kita akan alokasikan sebanyak kota C kebutuhannya 40, pabrik kedua kapasitasnya 60, maka kita kirimkan di sini dari pabrik kedua ke kota C sebanyak 40. Di sini bersisa 20. Jadi tidak mungkin lagi kita alokasikan di sini. Iya. Berikutnya ada 15, 20, 25, 10, paling kecil 10, maka kita alokasikan di sini berapa di sini? Di sini adalah 20. Kenapa 20? Kebutuhan kota B bersisa 20. Pabrik pertama bisa langsung memenuhi semua kebutuhan kota B. Pabrik ketiga bersisa 30. Oke. Pertanyaannya, kota B bagaimana? Kota B sudah terpenuhi kebutuhannya, maka kita silang. Selanjutnya, yang terkecil berikutnya adalah 15 dengan 25, paling kecil 15, maka kita alokasikan di sini sebanyak 20. Sisa 1 di sini adalah, di sini tadi bersisa 30, di sini adalah 30. Cek tabelnya betul tidak? Kota A 20 tambah 30, 50, 90 tambah 20, 110, 40. Oke, pas, tidak kurang tidak lebih. Artinya di sini menggunakan metode LC ini ya tetap kebutuhan kota A, B, C terpenuhi. Pabrik pertama juga 90, 20 tambah 40, 60, 30 tambah 20 adalah 50. Ini juga kapasitas pabrik pertama, kedua, ketiga itu teralokasikan dengan baik. Nah, sekarang kita cari biaya transportasinya. Set LC kita kasih simbol set LC. Yang pertama adalah 90 kali 5 sama dengan 450. 20 kali 15 300. 40 kali 10 400. 30 kali 25 7,5. 20 kali 10 200. Tinggal kita jumlahkan 0 0 simpan 1 5 8 12 5 6 7 8 12 13 14 14 tambah 7 21. Inilah biaya transportasi menggunakan LC. Perbandingannya tadi menggunakan NWCR. NWCR adalah 3260. Nah, kalau menggunakan LC 2100. Sama-sama memenuhi kebutuhan kota ABC, tapi biaya transportasi yang digunakan berbeda. Selanjutnya, FAM dengan kasus yang sama yang akan kita bahas. Coba kita bandingkan. Gunakan FAM. Oke, untuk FAM itu prinsip kerjanya adalah ambil dua biaya terkecil masing-masing baris dan kolom, kemudian selisihkan. Nah, kita misalkan yang pertama ini adalah, ini adalah baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Katanya di sini ambil dua biaya terkecil masing-masing baris. Baris pertama antara 25 dengan 8, paling kecil dua kos terkecil adalah 5 dengan 8. Kemudian selisihkan, yang besar dikurangi yang kecil. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Simpan 3-nya di sini. Berikutnya adalah baris kedua, 15, 20, 10, paling kecil, dua terkecil adalah 15 dengan 10 sama dengan, kita selisihkan 5. 25, 10, 19, 19 dikurangi dengan 10 sama dengan 9. Di sini lagi berikutnya 20, 15, 25. Ya, kos terkecil adalah
20 dengan 15, maka nilainya sama dengan 5. Di sini 5 dengan 10, selisihnya adalah 5. Ingat, yang terbesar dikurangi yang terkecil, yang besar dikurangi yang kecil. Selanjutnya di sini adalah 19, 10, 8. 10 dengan 8 sama dengan 2. Langkah selanjutnya, nilai-nilai yang kita pilih ini, nilai-nilai yang kita peroleh ini dinamakan sebagai nilai penalti. Ambil nilai yang paling besar. Yang paling besar 9. Jadi saya lingkar 9 ini. 9 ini terbentuk karena selisih antara 19 dengan 10. Jadi dua nilai biaya transportasi ini kita bandingkan. Ambil nilai biaya transportasi yang kecil. Antara 10 dengan 19, paling kecil 10, maka kita alokasikan di sini. Berapa di sini? Kebutuhan kota B adalah 110, pabrik ketiga kapasitasnya 50, maka kita alokasikan di sini 50. Jadi pabrik ketiga sudah habis kapasitasnya, maka kita coret di sini. Kebutuhan kota B bersisa 60. Berikutnya, ambil lagi dua kos terkecil, kembali lagi. 25, 8 dikurangi 5 sama dengan tetap 3. Kemudian di sini adalah 15 dengan 10, 5. Untuk baris ketiga tidak bisa lagi, maka kita coret. Kita abaikan. Berikutnya adalah kota A. 20 dengan 15 sama dengan 5. Sama dengan 5. Kemudian di sini biaya transportasi 10 tidak digunakan lagi karena sudah ada alokasi barangnya. Jadi yang diambil adalah 20 dengan 5 sama dengan 15, kemudian 10 dengan 8 sama dengan 2. Yang terbesar lagi adalah 15. Jadi kita alokasikan barangnya di sini. Antara 20 dengan 5, paling kecil 5, maka kita alokasikan di sini. Berapa? 60. Kebutuhan kota B sudah terpenuhi, maka tidak mungkin kita alokasikan barang di sini. Di sini bersisa 30. Berikutnya, ambil dua kos terkecil lagi, ya sisa 20 dengan 8 sama dengan 12. Kemudian 15 dengan 10 sama dengan 5. Kemudian di sini kita coret. Berikutnya di sini adalah 15 dengan 25. Kemudian di sini tidak ada. Kemudian di sini adalah 2. Paling besar berikutnya lagi adalah 12. 12 terbentuk karena 20 dikurang 8. 20 dengan 8 paling kecil 8, maka kita alokasikan barangnya di sini berapa? 30. Jadi di sini bersisa 10. Di sini pabrik pertama sudah habis, maka kita silang di sini. Terakhir di sini tidak ada. Sini 5, sini tidak ada. Di sini juga ambil dua kos terkecil, cuma satu saja, maka kita abaikan. Di sini cuma satu, maka kita abaikan. Sisa 1. Terkecil pertama dulu kita alokasikan. 15 dengan 10 paling kecil 10, maka kita alokasikan di sini sebanyak 10. Di sini bersisa 50. Sisa satu sel berapa di sini? 50 pas. Cek tabelnya. Kebutuhan kota A 50 pas, kota B 60 tambah 50 110, kota C 40 pas, tidak kurang tidak lebih. Pabrik pertama 60 tambah 30 90, 50 tambah 10 60. Kemudian ini pas 50, tidak kurang tidak lebih. Jadi sekarang kita cek biaya transportasinya. Set farm 60 kali 5 300, 30 kali 8 kemudian 50 kali 15 50 kali 15 750.
kemudian 10 kali 10 100, 50 kali 10 tinggal kita jumlahkan, maka kita akan peroleh nilai 0, 9, 3 tambah 25 tambah 7, 12, 13, 18, 18, 90. Tiga metode yang kita gunakan masing-masing memiliki biaya transportasi yang berbeda, namun tetap kebutuhan kota A, B, C terpenuhi. Pabrik pertama, 2, dan 3 pengalokasian barangnya juga habis. Tadi ini metode LC 2100, kemudian NWCR 3260. Selanjutnya kita melangkah ke materi terakhir, RAM. Untuk RAM itu adalah Russell Approximation Method. Oke ya, jangan bilang method, method. Prinsip kerjanya adalah ambil biaya terbesar masing-masing baris dan kolom, kemudian gunakan rumus sel CIJ sama dengan CIJ dikurangi dengan BI dikurangi dengan KJ. Jadi kita misalkan lagi ini sebagai B1, B2, B3. Ini sebagai K1, kolom kedua, kolom ketiga. Katanya di sini ambil biaya terbesar masing-masing baris dan kolom. Jadi kita misalkan di sini B1 sama dengan antara 20, 58, 20, 58 paling besar 20, maka di sini B1-nya sama dengan 20. Secara berturut-turut B2-nya sama dengan 15, 20, 10, yang besar adalah 20. Kemudian B3-nya sama dengan 25. K1 antara 20, kemudian 15, kemudian 25. Yang paling besar 25, maka K1-nya sama dengan 25. K2 sama dengan 5, 20, 10. Paling besar 20. Kemudian K3 sama dengan 8, 10, 19, 19. Kemudian gunakan rumus ini. Yang pertama, sel CIJ, sel, jadi semuanya kita cari C11 sampai dengan C33. Sel C11 sama dengan, kita langsung terapkan rumusnya ini, CI-nya 1, J-nya 1 dikurangi dengan B, I-nya 1 dikurangi dengan K, J-nya 1. Nah, C11 biayanya adalah 20. Makanya di sini adalah 20 dikurangi dengan B1 ini B1-nya. Kemudian KJ. Kenapa KJ di sini? K1. K1-nya sama dengan 25. Nilainya sama dengan minus 25. Sel C12 sama dengan C12 dikurangi dengan B1 dikurangi K2. C12 nilainya adalah 5 dikurangi dengan B1 20 dikurangi K2 sama dengan 20, nilainya sama dengan minus 35. Sel C13 sama dengan C13 dikurangi dengan B1 dikurangi K3. C13 sama dengan 8
dikurangi B1 20 dikurangi K3 19 sama dengan minus 2339 8 dikurangi 39 minus 31. Berikutnya untuk baris kedua, sel C21 sama dengan C21 dikurangi dengan B2 dikurangi K1. C21 nilainya sama dengan 15 dikurangi dengan B2 sama dengan 20 dikurangi K1 sama dengan 25 sama dengan minus 30. Sel C22 sama dengan C22 dikurangi dengan B2 dikurangi dengan K2. C22 sama dengan 20 dikurangi dengan B2 20 dikurangi K2 20 sama dengan minus 20. Sel C23 sama dengan C23 dikurangi dengan B2 dikurangi K3. C23 nilainya sama dengan 10 dikurangi dengan B2 mana B2? Oke, B2 20 dikurangi K3 19 jadinya sama dengan minus 29. Iya, cocok nih. Selanjutnya baris ketiga, sel C31 sama dengan C31 dikurangi dengan B3 dikurangi K1. C31 sama dengan 25 dikurangi dengan B3 nya sama dengan 25 K1 sama dengan 25 sama dengan minus 25. Sel C32 sama dengan C32 dikurangi dengan B3 dikurangi dengan K2. C32 sama dengan 10 dikurangi dengan B3. B3 berapa? B3 25 dikurangi K2 sama dengan minus 35. Sel C33 dikurangi dengan B3 dikurangi K3. C33 sama dengan 19 dikurangi dengan B3 25 dikurangi dengan K3 19 minus 25. Selanjutnya, nilai yang kita peroleh di sini semuanya negatif. Bandingkan, ambil nilai yang paling kecil. Yang paling kecil tentunya adalah minus 35. Ternyata minus 35 ada 2. Ada di C32 dan ada di C12. Kalau saya pilih ini, maka saya langsung alokasikan barang di C12. C12 ini, C12 di sini, kota B, kita alokasikan langsung barangnya di sini berapa? 90. Otomatis pabrik pertama sudah habis, pabrik kedua juga sudah habis. Pabrik pertama sudah habis, otomatis tidak bisa melayani kota A dan kota C. Jadi saya coret di sini. Di sini bersisa 20
Selanjutnya, kembali lagi. Ambil biaya transportasi terbesar masing-masing baris dan kolom, kemudian kita selisihkan. Jadi saya copy ini. Saya pindahkan ke bawah saja. Ingat nilainya adalah 90 di C12. Di sini tadi adalah B1, B2, B3. Sini K1, K2, K3. Sini kita alokasikan tadi 90. Sini saya silang, di sini saya silang. Nah, langkah selanjutnya, tentukan lagi baris pertama, kedua, ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. B1 nya sudah tidak bisa lagi kita pakai, maka kita bisa kosongkan. Langsung saja B2, atau kalau mau tuliskan B1 sama dengan 0 boleh. B2 sama dengan yang terbesar 20. Kemudian B3 sama dengan 25. K1 sama dengan 25. K2 sama dengan 20. Kemudian K3 sama dengan 19. Gunakan lagi rumusnya. Pada sel ya masih kosong. Jadi ada 6 sel lagi yang akan kita cari di sini. Yang pertama adalah sel C21 sama dengan C21 dikurangi dengan B2 dikurangi dengan K1. C21 sama dengan 15 dikurangi dengan B2 20 dikurangi K1, K1 25 sama dengan minus 30. Sel C22 sama dengan C22 dikurangi B2 dikurangi K2. Nilainya di sini C22 adalah 20 dikurangi dengan B2 20 dikurangi K2 sama dengan 20 sama dengan minus 20. Sel C23 sama dengan C23 dikurangi B2 dikurangi K3. C23 sama dengan 10 dikurangi B2 20 dikurangi dengan K3 19. Nilainya sama dengan minus 29. Selanjutnya sel C31 C31 dikurangi B3 dikurangi K1. C31 nilainya sama dengan 25 dikurangi dengan B3 B3 nya sama dengan 25 dikurangi K1 sama dengan 25 sama dengan minus 25. Sel C32 sama dengan C32 dikurangi dengan B3 dikurangi K2. C32 sama dengan 10
dikurangi dengan B3. B3 sama dengan 25 dikurangi dengan K2. K2 sama dengan 20. Nilainya sama dengan minus 35. Terakhir sel C33 sama dengan C33 dikurangi B3 dikurangi K3. C33 nilainya sama dengan 19 dikurangi B3. B3 nya sama dengan 25. K3 nya sama dengan 19 sama dengan minus 25. Selanjutnya ada 6 nilai yang akan kita bandingkan. Ambil nilai yang paling besar. Yang paling besar ini ambil nilai yang paling kecil. Yang paling kecil ini minus 35 berada pada sel ini C32. Maka kita alokasikan barangnya di sini. Tadi di sini bersisa 60 kan? Di sini adalah bukan bersisa 60. Bersisa 30 ya. Bersisa 20. Bersisa 20, jadi kita alokasikan barangnya di sini. Dari pabrik ketiga 50 kapasitasnya, kita kasihkan barang sebanyak 20. Jadi di sini kebutuhan kota B sudah terpenuhi. Maka di sini bersisa 30. Selanjutnya kembali lagi kita tentukan B1, B2, B3 dan seterusnya. Oke, kita sekarang tentukan lagi apa ini. Tentukan lagi baris pertama. B1 sama dengan 0, kemudian B2 sama dengan mana semua tadi? Tadi di sini 90, di sini 60, di sini 20. B2 sama dengan, jadi B2 nya yang diambil adalah 15 ya. B3 sama dengan 25. K1 25. K2 tidak ada. K3 19. 4 sel lagi akan kita cari. Sel C21 sama dengan C21 dikurangi B2 dikurangi dengan K1. C21 nilainya sama dengan 15 dikurangi dengan B2. B2 ini sekarang 15 dikurangi K1 25 sama dengan minus 25. Sel C23 sama dengan
C23 dikurangi B2 dikurangi K3 sama dengan C23 nya sama dengan 10 dikurangi B2 15 dikurangi K3 sama dengan 19, jadinya sama dengan minus 24. Sel C sini aja. Terakhir untuk baris ketiga, sel C31 sama dengan C31 dikurangi B3 dikurangi dengan K1. C31 sama dengan 25 dikurangi B3 sama dengan 25 kurangi K1 sama dengan 25 sama dengan minus 25. Sel C33 sama dengan C33 dikurangi B3 dikurangi K3. C33 sama dengan 19 dikurangi B3 25 dikurangi dengan K3 19 sama dengan minus 25. Selanjutnya kita bandingkan. Nilai yang paling kecil adalah ada 3 sama ya, minus 25 di sini, minus 25 juga di sini, minus 25 di sini. Kalau misalkan saya pilih ini, maka saya alokasikan di sel C21. C21 di sini di mana posisinya? Di sini. Berapa saya alokasikan di sini? 50 kan? Otomatis di sini sudah terpenuhi kebutuhannya. Mana yang lain lagi di sini? Tadi di sini 90 ya. Di sini 20. Kemudian di sini bersisa 10. Masih sisa 2 sel. Sebenarnya bisa kita langsung alokasikan di sini 10, di sini 30, selesai. Tapi kita ikuti aturannya saja. Tentukan lagi baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baris pertama tentunya tidak ada. Baris kedua sama dengan 10. Baris ketiga sama dengan 19. Kolom pertama sama dengan tidak ada. Kolom kedua sama dengan 0. Kolom ketiga sama dengan 19. Selanjutnya kita tentukan 2 sel yang terakhir. Sini saja. Sel C23. C23 sama dengan sel C23 sama dengan C23 dikurangi dengan B2 dikurangi K3. C23 nilainya sama dengan 10 dikurangi dengan B2 sama dengan 10 dikurangi K3 19 sama dengan minus 19. Sel C33 sama dengan C33 dikurangi B3 dikurangi K3. C33 sama dengan 19 dikurangi B3 sama dengan 19 dikurangi K3 19 sama dengan minus 19. Ternyata sama. Jadi sembarang yang mana kita mau dahulukan. Jadi di sini 10, sisa 1. Maka di sini adalah 30. Coba cek tabel kebenarannya. 50 kebutuhan kota A, kebutuhan kota B 110, kebutuhan kota C 40. Pabrik pertama 90, pabrik kedua 60, pabrik ketiga 20 tambah 30 sama dengan 50, pas, tidak kurang tidak lebih. Nah, sekarang kita cari biaya transportasinya menggunakan RAM. Di sini saja set RAM sama dengan 90 kali 5
450, kemudian 50 kali 15. 50 kali 15 sama dengan 750, kemudian 10 kali 10 sama dengan 100, 20 kali 10 200, terakhir 30 kali 19 sama dengan 3 kali 9 27, simpan 2, 3 kali 1 3, 5. Tinggal kita jumlahkan 0, 7, simpan 1, 5, tambah 7, 12, 13, 14, 15, 2070. Inilah biaya transportasinya menggunakan RAM. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya tugas Anda selesaikan soal ini. Nah, tugas Anda khusus untuk STB ganjil, kerjakan seri A. Untuk STB genap, kerjakan seri B. Masing-masing ada 3 baris, 3 kolom. Semua biaya transportasinya ini adalah biaya transportasinya. Yang dalam tabel kuning ini adalah biaya transportasinya. Jadi kita tuliskan nanti kecil-kecil di atas ya sebagai biaya transportasi. 50, 10, 50, 100, 170, 20, 400, 200, 400, 350, 120, 200, kemudian 300, sama juga di sebelah. Ini adalah biaya transportasinya. Kemudian perusahaan 1, 2, 3, ini kapasitasnya 150, 210, 90, kemudian bonus Openg Wajo 120 kebutuhannya, kemudian 170 dan 160 secara berturut-turut. Begitu pula juga Makassar, Maros dengan Goa, ini adalah kebutuhannya masing-masing. Selesaikan, pekan depan dikumpul. Yang diselesaikan hanya 4 metode saja ya, tidak perlu dulu dikombinasikan dengan stepping stone karena saya belum ajarkan. Selesaikan menggunakan metode yang pertama tadi, NWCR, kemudian minimum cost atau LC, kemudian FAM, RAM, 4 metode ya. Kemudian cari, bandingkan masing-masing biaya transportasinya berapa. Ini tadi menggunakan FAM, ini tadi menggunakan LC, dan ini tadi menggunakan NWCR. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.